Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Oke, bagaimana kabarnya para pejuang PTN? Masih semangat kan? Nah, di sini saya masih akan menjelaskan pembahasan prediksi soal UTBK SBMPTN tahun 2021 mata pelajaran biologi. Oke, seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar mulai dari awal sampai akhir pembahasan nanti kita diberi kemudahan untuk memahaminya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita mulai dari soal ini. Struktur berikut yang berasal dari perkembangan lapisan mesoderm adalah ada tulang, uterus, otot, saraf. Oke, untuk soal ini tipe soalnya sudah berbeda dengan soal pada video sebelumnya ya. Untuk video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa biasanya soal UTBK itu ada 3 tipe soal. Ada pilihan ganda yang ada di video 1 dan juga 2. Kemudian ada tipe soal sebab akibat yang ada pada video yang ketiga kemarin. Dan sekarang ada tipe soal 1, 2, 3 yang nantinya akan kita bahas ini. Sama seperti tipe soal sebab akibat, untuk tipe soal 1, 2, 3 ini kita juga ada aturannya ya. Dan biasanya aturannya memang sudah dijelaskan di depan tanpa lagi dijelaskan pada saat soal itu ada gitu ya. Nah, aturannya seperti apa? Jadi, untuk jika jawaban 1, 2, 3 itu benar. Untuk yang B, jika jawaban 1 dan 3 benar. Kemudian untuk jawaban C, jika jawaban 2 dan 4 benar. Untuk jawaban D, jika jawaban 4 saja yang benar. Dan untuk jawaban E, jika semua jawabannya benar. Nah, ini kalau kalian sering latihan tipe soal seperti ini, insya Allah nantinya kalian akan ingat-ingat sendiri ya. Gitu. Oke, sudah paham aturan dari tipe soal ini? Sekarang kita mulai pembahasannya ya. Struktur berikut yang berasal dari perkembangan lapisan mesoderm adalah jadi sekarang kita membahas tentang lapisan tubuh. Lapisan tubuh biasanya ada yang namanya, kalau ada mesodermnya berarti ada triploblastik ya. Triploblastik. Ada 3 lapisan tubuh. Untuk yang pertama ada ektoderm. Kemudian yang kedua ada mesoderm. Dan yang ketiga ada endoderm. Nah, ternyata endoderm. Ketiga lapisan tubuh ini nantinya akan berkembang menjadi organ-organ yang berbeda ya. Untuk yang ektoderm, untuk lapisan ektoderm dia nanti akan berkembang menjadi, ekto itu berarti yang di luar ya. Apa saja yang di luar? Iya, ada epidermis. Kemudian ada epidermis itu biasanya kulit ya, kulit. Kemudian ada yang namanya rambut. Kemudian juga berkembang menjadi saraf atau sistem syaraf ya, dan juga kulit ini ya. Nah, itu adalah perkembangan dari ektoderm. Sedangkan kalau mesoderm dia nanti akan berkembang menjadi tulang, otot, jaringan ikat, kemudian sistem peredaran darah. Ini yang paling banyak ya, peredaran darah. Kemudian ada sistem ekskresi dan juga sistem reproduksi. Nah, sedangkan untuk endoderm, untuk lapisan endoderm nantinya dia akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan juga sistem pernapasan. Hanya ada 2 ya untuk lapisan endoderm ini, pernapasan. Oke. Dari keterangan ini, maka struktur yang berkembang dari lapisan mesoderm ada apa saja? Tulang benar, uterus itu ada pada sistem reproduksi ya. Jadi ini juga benar. Kemudian otot juga benar. Kemudian kalau saraf salah, karena saraf itu berkembang dari lapisan ektoderm. Nah, apabila jawaban 1, 2, 3 benar, maka jawabannya adalah A.
Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Adanya lebih dari satu embrio dalam biji dapat terjadi karena peristiwa. Oke, jadi sekarang kita membahas tentang masih dengan tumbuhan ya. Di sini ada kasus lebih dari satu embrio. Lebih dari satu embrio itu disebut dengan yang namanya polyembryonik ya. Jadi kita sekarang membahas tentang polyembryonik. Polyembryonik itu adalah adanya lebih dari satu embrio dalam satu biji ya. Nah, polyembryonik ini bisa terjadi ya karena apabila apomiksis dan juga amfimiksis terjadi secara bersamaan. Jadi, polyembryonik itu terjadi bila amfimiksis dan apomiksis terjadi secara bersamaan. Nah, kemudian sekarang apa itu amfimiksis, apa itu apomiksis gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari amfimiksis dulu. Jadi, amfimiksis itu adalah proses terbentuknya biji melalui pereburan sperma dan juga ovum atau bisa disebut dengan reproduksi secara seksual ya. Seksual atau generatif ya. Karena amfimiksis itu proses terbentuknya biji melalui peleburan sperma dan juga ovum gitu. Nah, sedangkan apomiksis itu kebalikan dari amfimiksis. Kalau apomiksis itu proses terbentuknya biji tidak melalui peleburan sperma dan juga ovum atau bisa disebut dengan reproduksi aseksual ya. Nah, ternyata apomiksis itu terjadi karena beberapa sebab. Untuk yang pertama itu ada karena partenogenesis. Ada karena terjadinya partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Jadi, partenogenesis itu adalah pembentukan embrio di sel telur tanpa adanya fertilisasi. Jadi di sini tanpa ada fertilisasi. Sedangkan untuk yang kedua adalah apogami. Apogami itu adalah pembentukan embrio di bagian lain, pembentukan embrio di bagian lain dari kandung lembaga tanpa fertilisasi. Pokoknya keduanya ini tanpa fertilisasi. Karena apa? Karena dia merupakan reproduksi aseksual. Oke, ini adalah penjelasannya. Maka kita kembali lagi ke soalnya. Adanya lebih dari satu embrio dalam biji atau disebut dengan polyembryonik dapat terjadi karena peristiwa amfimiksis. Iya, benar. Karena ini reproduksi seksual bersamaan dengan apogamik. Apogamik ini merupakan salah satu dari apomiksis ya. Kemudian yang ketiga kleistogami. Kleistogami ada atau tidak ya? Iya, tidak ada. Dan yang keempat partenogenesis, ini adalah termasuk apomiksis. Jadi jawabannya 1, 2 dan juga 4. Kalau kalian masih ingat ya, aturannya di sini tidak ada 1, 2 dan juga 4 ya. Jadi kita ambil yang benar 2 dan juga 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau 1, 4 kan nggak ada. Jadi kita ambil 2 dan juga 4. Karena sebenarnya kan 1, 2, 4. Tapi tidak ada 1, 2, 4 itu. Yang ada hanya 2 dan juga 4. Jadi kita ambil jawaban yang C. Paham ya? Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Adanya protein di dalam makanan memacu pengeluaran. Ada pilihan jawabannya HCl lambung, pepsin, tripsin, dan enterokinase. Oke, berarti kita sekarang membahas tentang apa ini ya? Metabolisme protein ya. Metabolisme protein.
bagaimana sih protein itu diserap dalam tubuh gitu ya. Jadi ketika ada protein yang masuk ke dalam tubuh, kita makan protein ya, seperti telur itu contohnya protein. Nantinya makanan kan akan dikunyah ya. Proteinnya ini akan dikunyah. Dikunyah kemudian masuk ke dalam perut. Nah, ketika makanan ini atau protein ini masuk ke perut, di mana di perut itu mengandung enzim pepsin dan juga asam klorida. Di sini ada pepsin dan juga asam klorida atau HCl ya. Untuk pepsin ini nantinya akan berperan memecah protein menjadi pepton ya. Jadi di sini protein dijadikan pepton. Sedangkan untuk HCl ini atau asam kloridanya ini berfungsi untuk menurunkan pH, Oke. Nah, kemudian pepton ini akan masuk ke dalam usus halus, Nah, di dalam usus halus ini kan pH-nya itu turun. Kalau pH-nya turun berarti peptonnya ini bersifat asam. Nah, ketika di usus halus itu akan ada natrium bikarbonat ya, yang akan menetralisir asamnya. Bikarbonat yang menetralisir asam dari si pepton ini. Nah, setelah dinetralisir asamnya, maka yang namanya pepton ini akan berhubungan dengan yang namanya enzim enterokinase yang menempel pada dinding usus. Nah, enterokinase ini nantinya akan mengaktifkan enzim tripsin yang fungsinya untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, asam aminonya inilah yang akan diserap oleh tubuh. Nah, ini dia metabolisme dari protein ya, mulai dari dia masuk sampai diserap oleh tubuh. Dari keterangan ini, mari kita lihat lagi soalnya. Adanya protein di dalam makanan memacu pengeluaran adanya protein, berarti yang ada di sini berarti benar ya. Untuk yang pertama HCl lambung. Nah, di sini ada HCl ya. Maksud masuk ke perut ini maksudnya lambung ya, Nak. Berarti kalau di sini ada HCl berarti ini benar. Kemudian yang kedua pepsin. Nah, di sini juga ada pepsin, berarti benar. Yang nomor 3 tripsin. Tripsin juga benar karena dia fungsinya untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Ini juga benar. Dan yang keempat enterokinase. Enterokinase ini fungsinya untuk mengaktifkan enzim tripsin. Jadi ini juga benar. Kalau 1, 2, 3 dan juga 4 benar semua, maka jawabannya adalah E. Oke. Sudah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa? Iya, usus ya. Ini adalah gambar dari usus. Organ yang memiliki karakteristik otot yang sama dengan otot yang terdapat pada usus adalah, berarti sekarang kita membahas tentang otot. Otot itu ada pada jaringan hewan ya. Di bab jaringan hewan kelas 2 semester 1 insya Allah ya. Kalian bisa baca lagi. Dimana yang namanya otot itu ada 3 macam. Masih ingat apa saja? Iya, ada otot polos, ada otot rangka, dan juga ada otot jantung. Saya tidak akan menerangkan banyak-banyak. Sekarang saya hanya menerangkan letak dari ketiga otot ini. Mulai dari otot polos. Otot polos dia letaknya ada di mana? Paling banyak ya letaknya ini ada di usus, kemudian ada di pembuluh darah, kemudian ada di lambung, kemudian ada di kandung kemih, kemudian juga ada di rahim.
kemudian ada di iris dan lensa mata. Nah, ini adalah tempat-tempat adanya otot polos. Kemudian yang kedua, otot rangka. Otot rangka itu adanya di mana saja? Tentunya ada di rangka. Kemudian ada juga di esofagus ya. Kemudian juga ada di anus. Oke. Selanjutnya untuk yang ketiga, otot jantung. Otot jantung letaknya ada di jantung. Nah, hanya di jantung saja karena makanya disebut dengan otot jantung. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Organ yang memiliki karakteristik otot yang sama dengan otot yang terdapat pada organ tersebut atau usus adalah berarti dia usus ini otot polos ya, otot polos. Nah, otot polos itu ada pada apa saja? Usus, kemudian pembuluh darah, di sini nggak ada ya. Kemudian lambung, berarti yang nomor 1 benar. Kemudian kandung kemih, yang nomor 3 benar. Oke. Kemudian rahim, iris, dan lensa mata tidak ada pilihan di sini. Nah, sedangkan untuk jantung, itu dia otot jantung ya. Sedangkan rangka adalah otot rangka. Berarti yang benar adalah pilihan nomor 1 dan juga 3. Masih ingat aturannya? Kalau pilihan 1 dan 3 itu benar, maka jawabannya adalah iya, B ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan komponen yang diperlukan dalam reaksi gelap, yaitu lagi-lagi kita membahas tentang fotosintesis ya. Untuk sekarang kita membahas tentang siklus Calvin-nya. Di sini saya sudah ada gambar dari reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, masih ingat tahapan dari reaksi gelap? Mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu ada fiksasi karbon dari CO2. Ini nanti akan berikatan dengan RUBP ya, jadi ribulosa 1,5 bifosfat itu bisa disebut dengan RUBP. Dia nantinya akan mengikat CO2 untuk menghasilkan PGA ya. Ini disebut dengan fiksasi. Kemudian PGA ini nantinya akan direduksi menjadi G3P atau biasanya disebut dengan PGAL dengan bantuan ATP dengan menggunakan ATP dan juga NADPH. Jadi PGA nantinya akan menjadi PGAL. Nah, PGAL ini nantinya akan bisa digunakan untuk membuat glukosa atau fruktosa. Makanya di sini prosesnya disebut dengan sintesa. Tapi tidak semua PGAL digunakan untuk membuat glukosa atau fruktosa. Ada sebagian lain dari PGAL itu nanti akan diregenerasi menjadi RUBP kembali ya dengan menggunakan 6 ATP ini. Nah, untuk selanjutnya RUBP ini nanti akan bisa mengikat CO2 lagi, nantinya akan menghasilkan PGA. Begitupun juga seterusnya seperti itu, siklus Calvin ya. Itu disebut dengan siklus Calvin. Ada pada reaksi gelap, pada fotosintesis. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa dalam reaksi gelap itu membutuhkan apa saja. Jadi di sini yang pertama dia harus membutuhkan CO2. CO2 ini berarti benar ya. Kemudian membutuhkan ATP ya. Ini juga benar karena ATP ini menjadi energinya. Kemudian NADPH juga dibutuhkan untuk energinya, dan H2O tidak, karena H2O digunakan pada reaksi terang ya untuk fotolisis air. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. Ketika yang benar jawabannya adalah 1, 2, 3, maka jawabannya adalah, masih ingat aturannya? Iya, A. Paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, ataupun salah tulisan. Apabila kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini semakin bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang dan pantang menyerah. Go PTN, go!